Tuhan masih membutuhkanmu. Sebenarnya Tuhan tidak perlu kita, tapi Tuhan masih membutuhkan kita. Bedanya apa? Tuhan sengaja menawarkan dirinya. Aku mau pakai kamu loh, kamu bersedia? Tuhan masih membutuhkanmu. Tapi Pastor Philip, ya itu kalau orang yang masih bagus ya kan, masih bisa berguna bagi Yesus. Aku ini udah bobrok, aku ini sudah rongsok, aku ini sudah rusak, hidup saya itu udah gak keruan. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Jikalau ada di antara Anda yang putus asa dengan diri sendiri apalagi, dan yang kecewa dengan kehidupan, maka saat teduh bersama yang episode saat ini, it's really for you, sungguh-sungguh untuk dirimu. Baik Anda yang menyaksikan secara live atau nanti karena berhalangan, nanti saksikan tayangan ulang. Bagi Tuhan, setiap kali Anda menyaksikannya itu alive, karena Tuhan Yesus itu hidup. Dia berbicara sekarang di waktu kairosnya untuk setiap Anda. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 1-6 saya baca dulu. Dan setiap nanti rema-rema yang Anda dapatkan hari ini dari poin-poin yang saya beri, itu akan menambah semangat hidupmu. Dan saya percaya mujizat pasti terjadi. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, kata pengkhotbah. Semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan, dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tapi orang yang mati tahu apa? Tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan pada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya, tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Sekilas kita baca 6 ayat ini seperti terdengar pesimis. Kalau kita membacanya dengan roh yang salah. Firman Tuhan itu selalu memberi semangat, tidak pernah mematahkannya. Termasuk kita pengkhotbah. Justru Tuhan taruh di balik, disamarkan di balik nada-nada pesimis ini ada pesan-pesan yang sangat optimis kalau kita membacanya bersama roh Tuhan. Pengkhotbah ini bicara kepada orang-orang yang hidupnya di luar Kristus, maka dia berlaku mentah-mentah. Ini sebagai peringatan hidupmu itu akan sia-sia. Kau tidak punya tujuan. Apa yang menjadi makna kehidupan? Tapi kalau kita membacanya dari sisi yang terbalik, kita sebagai orang yang diselamatkan, yang sekarang sudah punya persekutuan dengan Tuhan Yesus, kita pengkhotbah membuat kita merasa, I'm so lucky, aku sungguh beruntung punya Tuhan. Di balik nada pesimisnya itu, di balik itu kita melihat bahwa kita tidak seperti itu, karena kita punya Yesus. Kita punya makna. Mari kita sekarang renungkan ayat per ayat. Pesan ini akan menambah semangat. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan. Maksudnya semua ini telah kuperhatikan itu bukan berarti kita disuruh memperhatikan semua. Nanti kebingungan. Bayangkan kalau seorang pasien pergi ke dokter, semua dokter dicoba. Nanti opini beda, dia malah nggak tahu bagaimana mengambil keputusan. Bukan berarti segala sesuatu patut kau pikirkan. Nanti berat pikirannya, nanti jadi stres yang luar biasa. Semua ini telah kuperhatikan itu, maksudnya pilih-pilih apa yang kau perhatikan. Karena kita ini punya kapasitas yang terbatas. Kalau kita harus memperhatikan sesuatu, perhatikan yang penting-penting. Dari semua yang penting, yang terpenting adalah memperhatikan firman Tuhan.
Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, kata Salomo. Semua ini telah kuperiksa. Nggak hanya diperhatikan, tapi sungguh-sungguh diperiksa. Yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Oh, hidup kita itu di tangan Tuhan. Perhatikan itu. Orang yang benar itu loh, orang yang berhikmat, perbuatan mereka, kasihnya maupun kebencian. Ini bukan benci yang merupakan dosa. Apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, apa yang kita senang, apa yang kita benci. Hidup kita itu di tangannya Allah. Suka dan duka, itu maksudnya. Itu perhatikan. Ku di tanganmu. Nah, perhatikan itu. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Kalau kita tahu kita di tangan siapa, manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Kalimat terakhir itu tidak menjadi kutukan. Pernah lihat nggak bayi dipegang sama papanya? Padahal itu di jalanan, dia aman, asal ayahnya yang menggendongnya. Bayi nggak perlu tahu terlalu banyak. Dia juga nggak nangis tuh. Saya pernah lihat seorang ayah pegang anaknya waktu ada di mall. Aduh, saya lihat itu bayi kayaknya baru lahir, itu masih newborn. Itu bukan balita 5 tahun atau batita 3 tahun. Itu bayi yang masih kemerah-merahan, diajak keluar, gitu ya. Tapi aman tuh, nggak mungkin kan ayahnya jatuhkan. Manusia nggak mengetahui apapun yang dihadapinya. It's okay kalau kita punya Tuhan. Jangankan ke depan, hidup kekal aja kita tahu kok kita kemana. Meskipun kita nggak tahu segala sesuatu apa yang menanti kita. Kalau Yesus hidup, dia pegang hari esok. Katakan amin. Jangan kita panik. Dalam Kristus itu satu hal ini tidak pernah dihapus. Kita selalu punya hari depan. We always have a future. Karena Yesus itu bukan past tense atau bukan kata lalu. Yesus akan membawa kita ke masa depan penuh pengharapan. Dan kalau kita memang harus perhatikan sesuatu, maka perhatikan ini. Nomor 1, poin 1 keluarkan dulu. Perhatikan salib. Perhatikan salib, ingatlah Tuhan mengasihimu. Sebenarnya ya, cakrawala dunia ciptaan Allah ini, alam semesta ini sebenarnya bicara tentang Tuhan. Tapi kalau kita hanya lihat langit, bumi, ciptaan, kita tidak akan tahu kalau Tuhan mengasihi kita. Kita hanya tahu bahwa Allah itu besar. Orang yang waras ya, pasti bisa melihat. Ini pasti ada sutradaranya. Nggak mungkin. Kalau hati saya itu murni, bersih, tulus, saya tidak bisa sangkali ada satu kesaksian hati bahwa ini semua terjadi, pasti ada penciptanya. Bukan kejadian yang buruk, yang jahat. Hati orang itu kalau salah suka salahkan Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan itu ada kejahatan. Tunggu dulu. Jangan selidiki lebih lanjut. Selidiki dulu level 1. Waktu Anda melihat keindahan, jangan lihat manusianya. Mungkin ada manusia yang busuk, ada orang yang merusak, ya, ada bencana. Tapi kalau Anda lihat mentahannya, alam semesta ini diciptakan pada mulanya, semua itu baik. Kalau Anda lihat kupu-kupu, strip garisnya dengan kupu yang satu, di daratan ada yang namanya kuda. Itu loh kuda yang ditunggangi orang. Di lautan ada kuda laut. Bisa kan Anda lihat kemiripannya waktu saya melihat kuda laut itu di akuarium. Saya lihat, saya berkata, Tuhan kau ajaib ya. Tuhan itu ada, kok bisa ya. Banyak manusia gak percaya bahwa Tuhan itu ada. Sehingga mereka menyembah yang bukan Allah. Waktu saya lihat loh tuh. Plek, mirip persis sama kuda di daratan, yang satu kuda laut. Kok bisa ya Tuhan itu buat
Tapi kalau kita melihat semata-mata alam semesta, kita nggak bisa ketemu. Kita nggak bisa merasakan kasihnya. Kita hanya bisa merasakan kebesarannya dan keagungannya. Tapi kalau kita selidiki dan perhatikan salib, kalau kita sungguh-sungguh merenungkan Injil, bagaimana Yesus mati di Kalvari atau di Gunung Golgota itu untuk Anda dan saya, maka kita akan menemukan kasih-Nya. Setiap kali Anda ragu, setiap kali Anda sedih, putus asa, kecewa, perhatikan apa? Salib. Itu yang disebut oleh Salomo di sini, semua ini telah kuperhatikan. Jangan lupa satu yang kau harus perhatikan, lebih dari segalanya. Perhatikan salib. Ingatlah Tuhan mengasihimu. Sebagai reminder aja. Saya tidak terlalu menekankan pengajaran dalam saat teduh hari ini, tapi hanya rema-rema yang langsung kena ke hatimu, membuat hati Anda kembali segar, kembali bergairah dalam hidup ini, karena Tuhan sayang padamu. Oh haleluya, Tuhan cinta. Takut apa? Ayat 2. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama. Nasib orang sama. Ini agak gak enak. Kalau semua orang nasibnya sama, ngapain aku hidup benar ya? Bukan itu maksudnya. Kita tetap harus memilih apa yang benar, apa yang menurut kehendak Allah. Tapi Alkitab mengatakan bahwa nasib orang sama itu mengajarkan kita untuk berserah. Lanjutkan dulu. Baik orang yang benar maupun orang yang fasik. Orang yang baik maupun orang yang jahat. Orang yang tahir maupun orang yang najis. Orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Makanya itu kita nggak boleh sombong. Orang tua zaman dulu berkata roda itu berputar. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Itu betul. Ya, tapi ya itu ada betulnya. Kebanyakan pepatah-pepatah yang ada itu ada kebenarannya. Tapi tetap ya, kalau mau cari kebenaran yang penuh, kebenaran yang asli, yang sejati, ke firman Tuhan, bukan apa kata orang. Bukan opini manusia. Tapi ada benarnya. Nasib orang itu sama. Makanya kita tidak boleh merasa lebih berhak dari orang lain kalau kita memberikan persembahan korban, kalau kita lebih tahir, kalau kita lebih benar. Kita nggak boleh merasa diri lebih berhak, lalu habis itu menuntut Allah. Ingatlah, menjadi orang benar, menjadi orang baik itu memang sudah menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Emangnya kita punya pilihan? Kalau memilih, pilihlah jadi orang baik, bukan jadi orang jahat. Tapi sekalipun kita sudah jadi orang baik sekalipun tidak boleh menuntut lebih. Belajar bersyukur saja. Syukuri apa yang kau miliki. Syukuri apa yang Tuhan izinkan terjadi atas hidupmu. Sebagaimana orang yang baik, ayat 2b, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Segala sesuatu sama bagi sekalian, ayat 2a, nasib orang sama. Poin 2 dulu ya, tulis rendah hati saja dan berserah. Udah itu loh, that is our lot, itu bagian kita. Nanti Tuhan yang tentukan bagianmu. Saya sih tidak menaruh curiga, karena saya tahu Tuhan itu lebih dari fair. Pernah lihat nggak anak kecil kalau marah sama mama papanya? Mama papa nggak fair, kenapa aku nggak boleh beli itu? Kenapa aku nggak boleh memiliki ini? Fairnya manusia itu subjektif. Fairnya manusia itu tergantung situasi, kondisi, dan mood hati. Tuhan kita itu adil. Bukan berarti orang baik benar itu selalu ngalami hanya yang baik. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan orang jahat tidak dihukum, itu pasti. Baik di sini atau di akhirat, pasti cepat lambat. Orang baik, orang benar itu sekalipun harus melakukan bagiannya di hidup ini, karena memang Tuhan menghendaki kita jadi benar. Tapi meskipun demikian, Tuhan juga tidak akan melupakan upahnya. Jadi orang yang percaya, jangan taruh rasa curiga.
Rendah hati saja dan belajar berserah. Percayalah, Tuhan pasti menentukan bagian terbaik untuk kita. Meskipun hidup itu bukanlah tanpa masalah, I believe my God is good. Saya percaya Allah itu baik. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama itu justru saya sambut secara optimis, bukan pesimis. Karena kalau Tuhan yang menentukan nasibku, aku tahu Tuhan tidak punya rancangan celaka atas hidupku. Tugasku hanyalah mengabdi. Tugasku hanyalah sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan dengan segenap hati. Masa sih Tuhan itu akan curangi orang benar? Tuhan aja lo gak pernah curangi orang jahat. Masa saya curiga sama Tuhan? Saya tidak percaya. Saya akan percayakan hidup saya, masa depan saya, dan apa yang berharga dalam hidupku kepada Tuhan Yesusku. Tuhan yang menentukan nasib. Nasib orang sama itu berarti apalagi nasibku ditentukan oleh Allah. Tugasku cuma satu, ingat peran kita. Rendah hati saja, plus berserah. Udah berserah aja. Just surrender to God. Ayat 3. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Diulang ya, tadi ya ini ya. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan. Nah, itu pilihan. Dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Sekali lagi, itu pilihan mereka. Dan kemudian, catat baik-baik. Orang mau jahatlah seumur hidup, mau bebal seumur hidup mereka. Kemudian mereka menuju alam orang mati. Disinilah perbedaannya. Ini yang tidak diketahui oleh Salomo di Perjanjian Lama, karena di Perjanjian Lama, pewahyuan tentang hidup kekal itu belum sempurna. Mereka hanya tahu orang mati sudah dikumpulkan dengan nenek moyangnya, gitulah, ya. Jadi bahasa yang sering dipakai oleh raja-raja, aku akan dikumpulkan bersama dengan bapak-bapakku. Itu orang Israel kalau bilang soal mati itu begitu. Karena mereka tidak tahu. Karena di zaman Perjanjian Lama belum diwahyukan secara jelas sekali sorga dan neraka. Meskipun ada hints, ada yang namanya selentingan tentang sorga dan neraka di kitab Kejadian sampai Maleaki itu dari waktu ke waktu. Namun tidak sejelas Perjanjian Baru ketika Yesus berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Kalau tidak demikian, aku pasti mengatakan, aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Yesus dengan jelas, dengan apa adanya, tanpa perumpamaan berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak seorang pun dapat datang pada Bapa kecuali melalui aku. Lalu masih banyak lagi dalam peringatan-peringatan Tuhan. Jangan takut kepada manusia yang bisa membinasakan tubuh, takutlah kepada Tuhan yang bisa melemparkan baik tubuh maupun jiwa seseorang, yaitu rohnya, masuk ke dalam api penghakiman. Belum lagi nanti kitab Wahyu, surga digambarkan tempat yang ada sungai kehidupan. Mereka berjubah putih semuanya, menaikkan puji-pujian bagi anak domba Allah. Jadi jelas ya. Tapi begitupun Roh Kudus tetap menyatakan bahwa hidup itu dan pilihan hidup kita itu nanti akan menentukan hari mati kita. Inilah celaka. Karena lanjutan dari ayat 3, manusia penuh jahat, bebal seumur hidup. Kemudian, kemudian mereka menuju alam orang mati, itu seperti sebuah warning. You shall see God. Kamu akan lihat Tuhan. Kamu akan ketemu sama Allah penciptamu. Lalu berhenti di situ, titik, bukan koma. Karena Salomo tidak tahu selebih dari itu. Tapi kita di Perjanjian Baru, kita tahu selebihnya. Begini apa yang kita bisa temukan di ayat 3. Di ayat 3 ini kita bisa temukan sesuatu bahwa satu-satunya kepastian dalam hidup ini mau tahu apa? Yaitu ketidakpastian. Itu yang disebut inilah celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Ketidakpastian dalam hidup ini adalah satu-satu hal, satu-satunya yang pasti di hidup ini. Dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita butuh Tuhan Yesus.
Orang yang menyembah Tuhan, yang terima Tuhan itu bukan hanya punya Tuhan untuk hidup sekarang, tapi hidup yang akan datang, hidup kekal. Makanya orang yang punya Yesus, menerima Yesus itu orang yang beruntung sekali. Orang itu beruntung bukan hanya sementara, tapi secara kekal. Makanya itu Tuhan Yesus selalu ingatkan murid-muridnya, kamu kalau sukacita, jangan sukacita untuk mujizat. Mujizat itu setelah orang sembuh, dia tetap akan mati nanti suatu hari. Kalau kamu sukacita itu, sukacitalah namamu tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Dan Yesus pernah berkata sama muridnya, jangan takut, di dunia ini kamu akan mengalami banyak pencobaan, bahkan kesusahan. Tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus Kristus. Baik kematian, kehidupan, malaikat, setan. Pengalaman baik, pengalaman buruk. Itu tercatat di surat Paulus. Sekalipun hidup ini menyimpan berbagai ketidakpastian, tapi orang yang terima Tuhan punya satu hal yang pasti. Tangan Tuhan akan menyertai orang itu. Baik di bukitnya maupun di lembah, Tuhan akan menjadi porsi hidupnya. Oleh karena itu kita mesti harus hati-hati. Tugas kita itu ada. Kita jangan seperti orang-orang yang disebut oleh Salomo di sini. Hati manusia yang penuh dengan kejahatan, kebebalan ada di hati mereka seumur hidup mereka. Dan kemudian lalu mereka menuju alam orang mati. Poin ketiga. Saya kasih semangat supaya kita itu termotivasi untuk membuat keputusan yang benar, yang baik, yang berkenan pada Tuhan. Lakukan yang terbaik. Upah kekal di sorga menantimu. Simple kan? Tuhan tidak nuntut lebih dari ini kok. Hidup kita sementara di bumi. Just do your best. Bukan melakukan terbaik menurut versimu. Lakukan yang terbaik menurut versi firman. Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Lakukan yang terbaik. Just do your best. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tapi kalau Anda mendidik anak Anda, didiklah dalam takut akan Tuhan. Didiklah dalam firman. Udah selebihnya serahkan ke Tuhan. Untuk setiap perbuatan baikmu, sekalipun seharusnya, sepatutnya, seyogyanya kita melakukannya, tapi Tuhan tidak akan pernah melupakan upah orang benar. Seperti lagu sekolah minggu itu, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Itu ada benarnya. Ayat 4. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan? Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Ini ilustrasi yang dahsyat sekali. Anjing sama singa siapa? Raja rimba, ya singa lah. Anjing itu kan dianggap, apalagi kalau anjing geladak, anjing yang tidak bertuan, itu kan seperti pengemis jalanan. Maksudnya, dia hanya cari remah-remah. Anjing sama singa, mana lebih royalti? Ya singa. Tapi kalau saya suruh pilih, saya mending jadi anjing yang hidup daripada singa yang mati. Apa gunanya jadi bangkai singa? Mendingan jadi anjing yang berjuang untuk hidup sehari lagi. Hidup itu ada susahnya. Tapi jangan lupa hidup itu anugerah. Jangan kita ngomel, jangan kita kecewa. Bahkan anjing pun bisa makan dari remah-remahnya. Tuhan tuh masih simpan mujizat untuk orang susah. Jangan tiap hari mikir mati. Level yang moderat, level yang ringan, orang itu hanya patah semangat. Level yang berat, orang itu mau bunuh diri. Tapi ini sudah masuk di area orang kepingin mati. Gak semangat hidup sama dengan buat apa aku hidup. Putus asa itu rasanya sudah seperti putus nyawa. Lesuh semangatnya itu sama dengan sudah menyerah. Tapi ya memang gak pikirannya sampai bunuh diri atau apa. Tetapi yang berat di sini itu, ini sudah bahaya. Antara putus asa sampai kepingin mengakhiri hidupnya, itu kadang-kadang jalan tol kita nggak tahu. Tapi hari ini kita diajari satu hikmat. Kitab Pengkhotbah itu kitab hikmat soalnya. Yaitu di ayat 4. Gini ya. Di poin 4 aja dimunculkan dulu. Bisa hidup itu anugerah. Berkat Tuhan yang terindah. Jangan ngomel. Jangan mengeluh kurang-kurangnya hidup ini. Bisa hidup itu anugerah. Pernahkah Anda lihat orang yang ditinggal, seseorang meninggal, itu mereka satu keluarga nangis kalau bisa hidup sehari lagi tuh. Kekasih mereka atau orang yang mereka cintai bisa jadi orang tuanya. Wah, tragedi kalau anaknya yang mendahului.
atau saudaranya, atau teman baiknya. Bisa hidup itu anugerah. Jangan sampai ada orang itu yang ditangisi tapi waktu dia hidup dia sia-siakan. Dia sendiri tidak bisa hargai hidupnya. Banyak orang masih menghargai hidupmu. Anda kalau hilang masih dicari. Sekalipun kalau di sini ada orang yang sebatang kara, hilang nggak dicari siapa-siapa, Tuhan masih mencarimu. Berarti your life is precious. Bisa hidup itu anugerah. Pernah lihat nggak orang yang sudah divonis penyakit yang mematikan? Sisa waktu 3 bulan. Bisa hidup sampai tahun depan dengan semua stresnya itu. Apalagi nanti akhir tahun lebih banyak lagi tantangan. Aduh, harus mikirkan bayar itu, bayar ini. Don't forget, jangan lupa garis besar atau gambar besar big picture-nya. Your life is a gift. Bukan apa yang kau pakai, kau kendarai, apa yang kau miliki, apa yang kira-kira orang lain mikir apa ya tentang Anda. Bukan itu semuanya. Hapus semuanya itu, hidupmu sendiri itu adalah kasih karunia. Anugerah. Itu yang disebut anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Hidupku itu loh, gagal terus, gagal total. Aku ini orang yang tidak punya harga diri. Jangan lupa, masih ada satu yang menghargaimu. Kok bisa? Iya. Untuk membeli Anda, dia bayar harga yang mahal. Dia membayar Anda lebih mahal daripada anaknya sendiri. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, ia mengaruniakan atau mengorbankan anaknya. Yesus Kristus supaya barang siapa percaya kepadanya, pada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demi dapat anak adopsi, orang berdosa, kita itu bisa beri apa sama Tuhan? Nggak ada. Tuhan cuma mau kita, ingin kita, bukan apa yang kita bisa persembahkan. Itu nanti keluar dari kesadaran. Apa yang bisa kita lakukan, itu nanti episode lanjutan. Tapi waktu Tuhan beli kita, ransom atau benar-benar Tuhan itu tebus kita itu, kita nggak bisa apa-apa. Bayi itu belum bisa berguna, tapi sudah dicinta setengah mati oleh papa mamanya ketika Tuhan membeli kita di Kalvari. Harga kita lebih mahal seolah-olah daripada putranya sendiri. Demi dapat anak adopsi, Bapa korbankan putra anak Allah satu-satunya. Demi dapat kita, ganti Yesus. Coba pikirkan. Untuk dapat kita, Yesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Yesus yang ditolak selama di atas kayu salib. Yesus yang dikorbankan untuk memperoleh kita. Akankah Anda lakukan itu demi menebus anak orang, anak adopsi, atau bahkan anak penjahat? Anda korbankan anak kandung sendiri. Itulah sebabnya orang tidak mungkin selamat masuk surga kalau Tuhan sudah kasih pemberian seperti itu ditolak. Nggak ada jalan lain selain Yesus, percayalah. Itu penghinaan terbesar kepada Allah Bapa. Kalau kita tolak pemberian pengorbanan putranya dan kita bilang kita mau masuk surga lewat jalan lain, Bapa akan berkata, demi begitukah kau anggap anak Allah? Saya ingin untuk Anda mengerti ini, bahwa hidupmu itu so precious. Sekalipun isi hidupmu tidak sempurna, banyak yang bisa Anda keluhkan, banyak kurang-kurangnya, tapi hidup Anda sendiri sudah dibeli dengan harga yang mahal, dengan darah yang suci, darah Putra Allah, Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 5 dan ayat 6, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan pada mereka sudah lenyap. Ayat terakhir, baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Garis bawahi, tak ada lagi bahagian mereka, artinya tidak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Orang mati udah nggak bisa lihat apa yang terjadi.
Orang yang sudah meninggal dunia sebelum pandemi nggak ngerti kalau dunia sempat masuk COVID. Dan mereka nggak tahu sekarang perang tarif yang sedang terjadi. Karena mereka sudah mati, sudah meninggal 2 tahun yang lalu atau tahun yang lalu. Maksudnya begini loh, selama kita hidup, kita masih mengikuti. Berarti poin terakhir, catatlah, engkau masih berguna. Selama kita masih bisa mengikuti zaman, berarti Tuhan masih punya rencana atas hidup kita dan melalui hidup kita untuk orang lain. Engkau masih berguna. Tuhan masih membutuhkanmu. Sebenarnya Tuhan tidak perlu kita, tapi Tuhan masih membutuhkan kita. Bedanya apa? Tuhan sengaja menawarkan dirinya. Aku mau pakai kamu loh, kamu bersedia? Tuhan masih membutuhkanmu. Tapi Pastor Philip, ya itu kalau orang yang masih bagus ya kan, masih bisa berguna bagi Yesus. Aku ini udah bobrok, aku ini sudah rongsok, aku ini sudah rusak, hidup saya itu udah gak keruan. Orang paling rusak di dunia, kalau dia bertobat hari ini, orang bobrok pun jika dia bertobat masih ada gunanya. Tuhan bisa pakai kesaksian hidupnya sebagai contoh buat orang lain dan memperingatkan orang lain agar jangan melakukan hal yang sama. Kalau Anda dan saya merasa hidup kita itu sudah gak bisa lagi dipilih Tuhan, udah gak ada bagusnya, sudah hancur semuanya. No. Kalau Anda masih bisa mengikuti kabar berita hari ini, berarti Anda masih berguna. Dan jikalau kita bertobat dari dosa kita, Tuhan masih bisa memakai kita. Engkau masih berguna, Tuhan masih membutuhkan Anda. 5 poin sini Anda tulis sebagai rema yang Anda tangkap jikalau Anda hatinya sekarang kehilangan pegangan. Saya berdoa di dalam nama Yesus agar setiap hati yang berserah hari ini ketemu Tuhan dan disegarkan. Tuhan itu baik dan Tuhan masih memerlukan Anda. Tuhan mau memakai hidupmu secara luar biasa. Bergairahlah. Jesus loves you. Yesus mencintaimu. Haleluya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.